Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan cerita Islam. Abdul Latif Al-Baghdadi memiliki nama lengkap Muwafaquddin Muhammad Abdul Latif bin Yusuf Al-Baghdadi. Dia bisa dipanggil dengan Ibnu Lubab atau Al-Baghdadi. Lahir pada tahun 557 Hijriah atau 1162 Masehi di Darbul Faludai, Baghdad. Pada masa anak-anak, Al-Baghdadi sudah mempelajari hadis, nahwu, bahasa, dan ilmu kalam. Dia adalah seorang anak yang giat belajar dan gemar terhadap ilmu, serta tidak suka menghabiskan waktunya hanya dengan bermain dan bersenda gurau. Dia belajar Al-Quran dan ilmu agama kepada Syekh Kamaluddin Al-Ambari dan muridnya Al-Wasiti. Di kota Mosul, ia belajar ilmu matematika dan fikih kepada Syekh Al-Kamal bin Yunus. Menjelang dewasa, ia melanjutkan pendidikannya dengan mempelajari ilmu kedokteran dan filsafat. Salah seorang gurunya adalah Ibnu Tirmidzi. Kemudian, di Mesir, ia menjalin hubungan baik dengan seorang filsuf Yahudi terkenal yang bernama Musa ibnu Maimun dan juga dengan Abu Al-Qasim Asy-Syari'i. Di kota Damaskus, dia menyempatkan diri untuk mempelajari buku-buku Yunani tentang kedokteran dan filsafat. Abdul Latif adalah seorang ahli anatomi, sastrawan, dan filosof. Beliau merupakan seorang doktor, ahli sejarah, dan seorang yang ahli dalam kesastraan Irak. Beliau juga sangat menonjol dalam ilmu nahwu, bahasa, dan ilmu kalam. Di dunia barat, Al-Baghdadi lebih dikenal sebagai ahli anatom. Dia adalah ahli anatomi pertama yang mendeskripsikan tengkorak kepala manusia dan tulang muka, termasuk tulang rahang bawah secara lengkap dan akurat. Dia meneliti sejumlah karya para ahli medis Yunani dan mengembangkannya melalui banyak penelitian. Selama berada di Mesir, ia menganalisa dan menyempurnakan teori Galenus mengenai tulang rahang bawah dan tulang yang menghubungkan tulang punggung dengan tulang kaki. Penelitiannya ini memunculkan banyak temuan yang luar biasa. Dari penelitiannya itu, Al-Baghdadi menulis beberapa karya yang kemudian banyak diterjemahkan dalam bahasa Latin dan disimpan di perpustakaan Universitas Oxford, Inggris. Pada tahun 1810, karya Abdul Latif Al-Baghdadi juga diterjemahkan dalam bahasa Perancis. Sebelum diterbitkan, karya tersebut diberi tambahan berupa sejumlah catatan penelitian Abdul Latif. Pada masa itu, karya tersebut sangat berpengaruh bagi perkembangan ilmu kedokteran Eropa. Abdul Latif juga dikenal sebagai sastrawan yang sering mengembara. 45 tahun dari usianya telah dimanfaatkan untuk melakukan perjalanan ke berbagai negara Arab dan Islam. Ia gemar menulis tentang budaya suatu daerah dengan bahasa yang sangat indah. Oleh beberapa peneliti, bukunya yang berjudul Account of Egypt dinyatakan sebagai salah satu karya topografi terpenting pada abad pertengahan. Buku tersebut memuat sejumlah deskripsi yang menarik tentang bencana kelaparan yang terjadi ketika Sungai Nil dilanda kekeringan. Saat itu, ia sedang berada dalam perjalanan menuju Mesir dan menyaksikan sendiri bencana tersebut. Semasa hidupnya, Abdul Latif telah menghasilkan 173 buku yang mencakup bidang kedokteran, sastra, geografi, filsafat, matematika, sains, dan sejarah. Selain itu, ia juga menulis kisah perjalanannya ke berbagai tempat dalam bentuk buku. Para ilmuwan barat menggambarkan sosok Abdul Latif sebagai seorang jenius yang gemar melakukan penelitian dan akrab dengan kajian ilmiah. Ia menulis sebuah buku autobiografi tentang dirinya sendiri. Karena kepiawaiannya, dia diangkat oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mengisi pengajian di masjid besar yang terdapat di kota itu. Begitu pula anak-anak Salahuddin juga mengangkatnya sebagai guru tetap di masjid tersebut. Pada tahun 586 Hijriah, dia bepergian ke kota Kairo. Namun, sebelum dia diangkat menjadi guru tetap di Masjid Damaskus, dia sudah pernah berkunjung ke kota Kairo bersama Al-Aziz bin Salahuddin. Sewaktu berada di kota itu, pada waktu pagi, dia mengajar ilmu-ilmu agama dan bahasa
Sedangkan di waktu siang, dia mengajar ilmu kedokteran. Pada tahun 604 Hijriah atau 1207 Masehi, Al-Baghdadi pindah ke Palestina untuk mengajar di Masjid Al-Aqsa. Setelah tugasnya berakhir, ia pulang ke Damaskus untuk mengajar di sekolah Al-Aziziyah. Disinilah namanya menjadi populer dalam dunia kedokteran dan muridnya semakin banyak. Selain itu, dia bepergian ke Aleppo, kemudian dia bepergian ke Armenia dan Turki. Abdul Latif Al-Baghdadi wafat di Baghdad pada tahun 629 atau 1232 Masehi dalam usia 69 tahun dalam perjalanannya menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Selama hidupnya, Al-Baghdadi telah membuat banyak karya besar. Di antara karyanya adalah sebagai berikut: Al-Ifadah wa al-i'tibar fil umur, At-Tib min al-Kitab was Sunnah, Maqalah fil Hawas, Maqalah fi ba'd al-masail at-tabi'iyyah, Syarhul Fusul Abqarat Rijalin News, Syarhul Masail Hani, Syarh Taqaddumah Al-Abqarat, Syarh Taqaddumah Al-Ma'rifah Lil-Abqarat, Maqalah An Mahiyatul Makan Bihasbi Ra'yi Ibn Haytham, Risalah fi Mujadilah Al-Hakimain Al-Kimya wan Nadar, Risalah fil Ma'adin wal Ibtalil Kimiyya, Kitab An-Nasihatain min Abdullah bin Yusuf ilan nas al-kafah. Sekian cerita Islam kali ini. Semoga menambah pengetahuan kita dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.